Cerita diawali saat Chanmi menghubungi Won-suk, saudara kembarnya, mencoba menggodanya. Won-suk memberitahu Chanmi bahwa ia akan pergi liburan musim dingin nanti ke Busan. Tiba-tiba Won-suk meminta Chanmi menunggu sebentar. Kamera telepon yang mengarah kepada sisi lain, Chanmi pun acuh. Namun kala itu mendengar suara dentuman dari telepon yang masih terhubung dengan Won-suk. Tiba-tiba telepon pun tidak terhubung, membuat Chanmi kebingungan. Chanmi pun melanjutkan aktivitasnya mengikuti lomba menembak perwakilan dari sekolah SMA Suyong Busan dan mendapatkan hadiah perunggu. Sudah 3 hari berlalu, Chanmi mencoba menghubungi kakaknya. Namun nomor telepon Won-suk tidak bisa dihubungi. Malam hari, So-hyun menengok ibunya. Dia lalu mengajak ibunya berjalan-jalan di luar panti. Ibunya pun meminta So-hyun jangan keseringan menengok. Disarankan agar So-hyun fokus belajar agar masuk universitas favorit. Hendak pergi pulang mengendarai sepeda motornya, So-hyun tiba-tiba oleng dan pingsan. Sementara itu di panti asuhan Hansung, Chanmi memberi si kembar kalung yang sama, meminta si kembar lekas tidur untuk beristirahat. Si kembar pun pamit dan berterima kasih. Sendirian di kamarnya menatap fotonya bersama kakaknya. Chanmi pun teringat perpisahan bersama Chang Kyu, sang kakak yang pergi diadopsi oleh keluarga barunya. Dari kejauhan kala itu, Chanmi mendengar kakaknya dipanggil Won-suk oleh ibu angkatnya. Hari berbeda berada di sekolah Won-suk, Chanmi menanyakan Won-suk kepada siswa sekolah SMA Yongtan dengan menunjukkan foto dari Won-suk. Diberitahu oleh kedua siswa tersebut bahwa Won-suk telah tiada. Chanmi pun hanya bisa terdiam. Mendapatkan informasi tempat persemayaman terakhir kakaknya, Chanmi pun langsung ke lokasi. Dia melihat guci abu kakaknya dan foto kakaknya dan membuat Chanmi amat bersedih. Chanmi lantas bergegas menghampiri orang tua angkat Won-suk yang merasa jijik melihatnya. Ibu angkat Won-suk mengungkapkan dia dan suaminya malu menanggung aib kematian dari Won-suk karena meniadakan diri. Orang tua angkat Won-suk hendak pergi, tiba-tiba Chanmi meminta ponsel dari kakaknya. Namun kala itu ibu angkat Won-suk menyatakan bahwa polisi pun tidak mengetahui ponsel Won-suk berada. Pergi ke kantor polisi bertemu dengan Jeong, detektif kasus dari Won-suk, yang menyatakan Won-suk meniadakan diri. Namun dijelaskan Chanmi bahwa kakaknya tidak meniadakan diri. Dijelaskan olehnya, terakhir dia bertelepon dan ada seseorang yang sepertinya datang menghampiri Won-suk secara tiba-tiba memutuskan telepon. Mendengar penjelasan dari Chanmi, Jeong tidak mudah percaya. Memeriksakan kesehatannya kepada dokter, dokter pun meminta So-hyun untuk membawa walinya, karena ia akan menjelaskan semuanya. Namun kala itu So-hyun menyatakan dia hanya memiliki ibunya yang kini berada di panti jompo. Mengingat So-hyun masih SMA, dokter pun meminta agar So-hyun membawa gurunya sebagai wali. Bertransaksi membeli motor bekas, Chanmi hendak pergi ke kosan barunya. Tiba-tiba dia dihampiri oleh So-hyun, lelaki yang tidak dikenalnya, menyuruhnya untuk turun, karena menurut So-hyun ini adalah motornya. Chanmi berujar dia baru saja membayar 300.000 won kepada penjual motor ini. Tiba-tiba So-hyun diminta pengendara mobil untuk memindahkan motornya yang menghalangi jalan. Bergegas Chanmi pergi menuju tempat kosannya. Para pencuri yang menggunakan GPS hendak mencuri motor Chanmi kembali yang terparkir di depan kosan Chanmi. Kala itu So-hyun memergoki mereka dan mengejarnya, serta memurkainya. Karena menurutnya bisa-bisanya motor yang dicuri lalu dijual dan hendak dicuri kembali. Namun tiba-tiba So-hyun kehilangan kendali, kepalanya terasa pusing kembali. Pencuri motor pun berhasil kabur. Hendak pergi bersekolah memakai motornya, motor yang dikendarai oleh Chanmi hendak bertabrakan dengan motor yang dikendarai oleh So-hyun. Bergegas Chanmi mengendalikan motornya, namun harus menabrak tempat sampah. So-hyun lantas menanyakan kondisi dari Chanmi. Kala itu Chanmi menyatakan amat bau. Bergegas Chanmi dibantu So-hyun membilas baju yang kotor. So-hyun lalu meminjamkan jas sekolahnya kepada Chanmi. So-hyun pun memarkirkan motornya di bengkel dekat sekolah. Chanmi lalu menirunya. Montir yang membolehkan Chanmi memarkirkan motornya menganggap Chanmi adalah pacar dari So-hyun.
karena terlihat memakai jas sekolah bername Sohyun. Di kelas, guru pun memperkenalkan Chanmi sebagai siswa atlet pindahan dari Busan. Chanmi pun diminta guru untuk duduk di kursi kosong. Guru lalu mempertanyakan di mana seragam jas Sohyun. Saat itu Chanmi mengembalikan jas milik Sohyun. Membuat rusuh murid lainnya karena menurut mereka Sohyun sudah mencuri start. Sohyun pun hanya bisa terdiam menahan malu, begitupun dengan Chanmi. Di kelas lain, Jaebom diperkenalkan sebagai murid yang bersekolah kembali setelah hiatus bersekolah selama 1 tahun lamanya, karena mengalami hilang ingatan pasca kecelakaan yang menimpanya. Jam istirahat, Chanmi makan bersama Seonha. Chanmi lalu menanyakan mendiang Wonsuk. Kala itu Seonha menginformasikan dia hanya tahu kalau Wonsuk berpacaran dengan Ajung, yang hari ini tidak bersekolah. Chanmi lalu meminta nomor Ajung kepada Seonha. Berujar dia ingin mengenal Ajung karena Ajun minat menjadi seorang idol. Sepulang sekolah, Chanmi menghubungi nomor Ajung. Namun yang mengangkat telepon kala itu suara lelaki yang tepat ada di depannya, yaitu Sohyun. Chanmi lalu mengikuti Sohyun, terlihat olehnya Sohyun berbincang dengan dokter yang menyesalkan. Sohyun tidak membawa gurunya sebagai wali hari ini menemuinya. Dokter lalu menginformasikan bahwa Sohyun sakit tumor dan operasi sangat amat berbahaya. Dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berharap tumor tidak membesar. Untuk itu Sohyun dianjurkan mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga pola makan, dan tidak melakukan aktivitas yang berat. Dalam persembunyiannya, Chanmi tak menduga cobaan Sohyun amat berat. Bersekolah kembali, Chanmi masuk ruang sains yang dilarang dimasuki. Chanmi lalu dikagetkan dengan Sohyun yang menyatakan dia memasuki ruangan ini teringat Wonsuk, temannya, yang melompat. Dengan mata kepalanya teringat jelas melihat Wonsuk terbujur kaku dan Sohyun mengakui dialah yang menghubungi polisi, melaporkan semua yang dia ketahui. Sohyun lalu mengajak Chanmi memberi makan kucing liar yang biasa dia beri makan di siang hari. Lebih lanjut, Sohyun bercerita bahwa saat memberi makan kucinglah dia melihat Wonsuk terkapar terbujur kaku di jalan seberang. Saat makan siang di kantin terjadi kehebohan karena Sunha ketakutan saat Jongkyung dan gengnya masuk ke kantin hendak makan siang. Seonha menginformasikan kepada Chanmi bahwa Jongkyung melecehkan Sunha di ruang fotografi. Namun karena kurang bukti atas kasus tersebut, Jongkyung dapat bebas bersekolah kembali. Latihan menembak di sekolah, Chanmi dipanggil guru ekskul menembak untuk mengajari Jaebom menembak. Memperkenalkan Chanmi adalah atlet menembak jarak 25 meter. Chanmi pun tidak bisa menolak. Di tempat kerjanya ditemani oleh Yeon, Ajung menemui Sohyun yang menyerahkan ponsel milik Ajung. Ajung lalu membacakan pesan dari Chanmi yang ingin bertemu dengannya dan ingin bertanya mengenai Wonsuk. Ajung mempertanyakan, siapakah Chanmi? Sohyun hanya pamit karena harus bekerja. Ajung lalu berterima kasih karena Sohyun telah menyimpan ponsel miliknya. Masih di sekolah, Jaebom yang kelelahan berlatih. Dari kejauhan, Osung menginformasikan kepada Chanmi, jangan terlalu keras mengajari Jaebom, karena dia sebenarnya sedang diterapi agar ingatannya dapat kembali. Setelah koma 6 bulan akibat kecelakaan. Jaebom yang menghampiri mereka ditanya oleh Chanmi apa dia terlalu keras mengajari Jaebom. Jaebom pun mengelak dan meminta latihan berikutnya Chanmi kembali yang mengajarinya. Chanmi pun meminta Jaebom untuk menyiapkan fisik kuatnya. Dalam perjalanan pulang melihat Chanmi, Jaebom memintanya untuk menepi. Jaebom lalu meminta nomor telepon Chanmi. Keakraban mereka terlihat oleh Sohyun yang memperhatikan sembari membawa motornya. Sampai di kosannya, Chanmi dikagetkan dengan Sohyun yang ada di hadapannya. Sohyun langsung mempertanyakan mengapa Chanmi mengenal sosok Wonsuk. Chanmi yang mengasumsikan dari Ajung. Sohyun mengetahui hal itukah? Diberitahu Chanmi bahwa dia mengenal Wonsuk dulu di klub menembak. Mengetahui bahwa Wonsuk amatir dalam menembak. Chanmi lalu mempertanyakan mengapa Sohyun menyimpan ponsel Ajung. Sohyun yang tidak bisa memberitahu Chanmi alasannya, Chanmi pun meminta Sohyun agar membantunya, supaya Ajung mau menemuinya karena ada banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan. Di kelas, Chanmi melihat Sohyun kesakitan dan pergi keluar. Chanmi pun lalu pamit pergi keluar kepada guru. Dia masuk ke dalam toilet pria melihat darah keluar dari salah satu ruangan toilet.
meneriaki Sohyun agar membukakan pintu toilet. Namun kala itu Sohyun keluar dengan santai dari ruang toilet lainnya. Bergegas Chanmi mengecek dan meminta Sohyun menggendongnya agar bisa terlihat ruangan yang membuatnya curiga. Chanmi lalu berteriak bahwa seorang siswi ada di dalam ruangan itu. Sohyun lalu memanjat dan membukakan pintu ruangan toilet. Chanmi dengan cepat lalu menghubungi ambulans. Di luar sekolah, semua orang berkerumun memperhatikan Sunha yang dibawa oleh ambulans. Dari atap, Jongkyung menyesalkan Sunha mengiris pergelangan tangannya. Sohyun dan Chanmi lalu diinterview oleh detektif. Mereka menceritakan fakta yang sebenarnya. Jeong lalu meminta alasan kenapa Chanmi bersekolah di tempat mendiang Won-seok. Chanmi menyatakan bahwa dia hanya ingin mengungkap pembunuh Won-seok. Untuk itu meminta Jeong dan timnya merahasiakan bahwa dia adalah adik dari Won-seok. Karena menurut Chanmi, para murid akan menjauh dan merasa canggung termasuk Sohyun. Berada di lokernya, Chanmi dihubungi Ajung yang meminta bertemu di atap bowling King Kong. Malam hari menunggu Ajung, namun Yeon mengaku sebagai Ajung dengan penuh percaya diri. Namun seingat Chanmi di foto ponsel milik Won-seok, Ajung tidak berparas seperti Yeon. Yeon pun membuka wignya dan Chanmi tetap meminta Ajung untuk menemuinya bila merasa sedikit bersalah terhadap Won-seok. Yeon lalu menyatakan seharusnya Chanmi menghubungi Somi jika ingin tahu tentang Won-seok. Mendengar Sohyun yang kesulitan keuangan, Yeon menawarinya pekerjaan. Hari berbeda, Chanmi lalu bertemu dengan Somi yang menyatakan dia amat bahagia saat mendengar Won-seok tiada. Karena Won-seok ikut campur dan mengancam karena kala itu Won-seok tidak percaya bahwa Asung menghamili Somi. Menurut Somi tidak hanya dirinya, tapi semua orang pasti senang mendengar Won-seok meniadakan diri. Hendak bersekolah namun dihubungi pihak panti jompo menginformasikan ibu Sohyun tengah dirawat karena mengalami pneumonia. Mengunjungi ibunya, Sohyun pun mencoba tegar melihat ibunya terbaring sakit. Sendirian Sohyun menangis jadi-jadinya atas kesulitan yang dialaminya sekarang. Memakai kostum serba hitam, Sohyun ke ruang fotografi langsung menghajar Jongkyung yang membukakan pintu. Sohyun menyekap Jongkyung dan dia menemukan foto tak senonoh dari Sunha yang baru dicetak Jongkyung, mempertanyakan maksud dari foto ini. Jongkyung menjelaskan bahwa dia sengaja mencetaknya untuk menakuti Sunha agar keluar dari sekolah. Secara tiba-tiba tensi Sohyun naik dan membabi buta memurkai Jongkyung. Selepas itu Sohyun bergegas berlari ngibrit dan bebenah diri. Sohyun dikagetkan dengan Chanmi yang menghampirinya dengan membawa sepeda motor. Kala itu Chanmi terfokus dengan sepatu Sohyun yang penuh dengan noda merah. Bergegas Sohyun pun pamit pergi. Mengunjungi Won-seok membawa bunga untuk mendiang kakaknya, Chanmi menyatakan mengapa kakaknya hidup amat tidak berguna. Hendak pergi, Chanmi melihat Sohyun mengunjungi persemayaman Somin, kakaknya yang sudah tiada tepat 3 tahun yang lalu. Sohyun yang pergi, Chanmi lalu melihat persemayaman kakak dari Sohyun. Dan hal itu dipergoki oleh Sohyun yang mengambil burger kesukaan kakaknya. Sohyun pun mempertanyakan mengapa Chanmi ada di sini. Chanmi lalu mengajak Sohyun untuk ke pusara Won-seok, diceritakan bahwa dia adalah kembarannya dari Won-seok dan memohon agar tidak menceritakan kepada siapapun. Sohyun pun menceritakan bahwa kakaknya dirundung di sekolah yang menyebabkan meniadakan diri, tepat di hadapan ibunya sepulang bekerja. Chanmi pun merasa prihatin atas kejadian tersebut. Kembali bersekolah bersama, Chanmi dan Sohyun melihat Jongkyung memakai kursi roda pergi keluar sekolah. Murid lain pun riuh karena senang Jongkyung mengundurkan diri dari sekolah. Melihat permainan basket, Chanmi terfokus pada supporter yang menggilai Osung, mengingatkannya pada Somin. Terlihat jelas olehnya Osung mendorong Sohyun sampai terjatuh. Guru olahraga pun meminta permainan untuk dihentikan dan membawa Sohyun ke UKS. Saat itu Ji-hyun mempertanyakan mengapa Osung mendorong Sohyun dengan jelas. Osung yang tak terima tuduhan dari Ji-hyun, mereka pun bertengkar, dilerai oleh teman-temannya. Hendak melatih Jaebum, Chanmi meminta tolong kepada Jaebum agar bisa membantunya supaya Osung mau bertemu dengannya. Bertemu dengan Osung yang mempertanyakan mengapa Chanmi menyuruh Jaebum untuk menemuinya. Chanmi lalu menanyakan perihal Won-seok yang dikenal oleh Osung. Osung lalu menjelaskan bahwa Won-seok adalah sosok yang baik yang selalu membantunya. Chanmi yang meminta penjelasan seberapa dekat Won-seok dan Osung. Osung pun enggan menjawab dan memilih pergi.
Kala itu ponselnya tertinggal, Chanmi mengejar Osung yang menaiki taksi pulang ke rumahnya. Chanmi lalu menekan bel dan memperkenalkan diri dari SMA Yongtan. Namun Chanmi pun terkaget-kaget karena Ji-hyun keluar dari kediaman Osung. Ji-hyun mempertanyakan maksud dari kedatangan Chanmi. Chanmi lalu menyerahkan ponsel milik Osung. Dengan sinis, Ji-hyun mengambil ponsel tersebut dan masuk ke dalam rumahnya kembali tanpa pamit. Ji-hyun lalu melempar ponsel Osung, melabeli Osung bodoh karena Chanmi mengetahui mereka satu rumah. Meminta Osung membereskan kekacauan yang telah dibuat oleh Osung. Sementara itu, Yeon menemui ayah Sunha yang memberinya 1 gepok uang, bentuk terima kasihnya karena Jongkyung telah keluar dari sekolah. Yeon yang menerima uang tersebut meminta ayah Sunha untuk menganggapnya tidak pernah bertemu dengannya. Ayah Sunha pun berterima kasih. Menyimpan uang tersebut ke dalam loker milik Sohyun, Yeon bergegas menutupnya. Menanyakan kediaman Sohyun kepada montir, Chanmi pergi ke kediaman Sohyun yang terbuka pintunya. Dia lalu menemukan sepatu bernoda terbungkus rapi yang ada di tong sampah. Chanmi kala itu keluar kediaman Sohyun, melihat Sohyun tertunduk kesakitan sampai meneteskan darah ke sepatunya. Bergegas Chanmi pun pergi mengendap-endap. Terdengar kucing yang mengeong ketika Sohyun memeriksa situasi. Terlihat olehnya Chanmi berjalan dengan lempeng. Sampai di kosannya, Chanmi melihat detektif mengunjunginya menanyakan terlihat dari CCTV gang Chanmi seperti berbincang dengan seseorang karena menghentikan motornya. Chanmi pun menyatakan dia bertemu dengan Sohyun yang hendak mengambil motor di bengkel. Para detektif lalu pergi menemui Sohyun dan mempertanyakan apa yang dilakukan Sohyun sebelum bertemu dengan Chanmi di gang. Sohyun berujar dia berlari untuk latihan dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah atlet bela diri. Sohyun pun menyatakan selepas bertemu Chanmi, dia mengambil motor di bengkel. Pagi hari bertemu dengan Chanmi, Sohyun diberi bungkusan berisi sepatu yang penuh dengan noda merah. Chanmi meminta maaf karena dia telah salah sangka kepada Sohyun. Sohyun lalu memberitahu Chanmi agar Chanmi pergi kembali ke Busan karena kematian Won-seok tidak sesuai perkiraan dari Chanmi. Hari berbeda melihat secari kertas meminta Chanmi ke ruang auditorium. Sendirian ke ruang auditorium, Chanmi diserang oleh orang yang tidak dikenalnya. Tersadar berada di rumah sakit, Chanmi melihat Jae-bum yang ada di hadapannya menjelaskan bahwa ia mengecek Chanmi setelah tahu berjam-jam tidak keluar dari ruang auditorium. Chanmi pun berterima kasih kepada Jae-bum. Sementara itu di sekolah dihebohkan dengan foto Ji-hyun yang tak senonoh dan tersebar. Masih di rumah sakit, Chanmi diminta Jae-bum untuk beristirahat 1 hari lagi agar kondisinya pulih kembali. Namun Chanmi menolak, menurutnya tagihan di rumah sakit ini sangat besar. Jae-bum meminta Chanmi tidak mempermasalahkannya karena keluarga Jae-bum pemilik dari rumah sakit ini. Chanmi pun bingung harus berbuat apa untuk membayar kebaikan dari Jae-bum. Di sekolah terjadi kerusuhan karena Ji-hyun mengetahui penyebar pertama foto yang tak senonoh itu adalah Seon-ha. Seon-ha pun menunjukkan dia mengetahui foto itu dari Chanmi dan memberitahu Won-young. Chanmi yang tiba di sekolah bergegas Ji-hyun memurkainya. Saat itu dengan cepat Sohyun membawa Chanmi keluar. Di luar, Sohyun meminta Chanmi untuk kembali ke sekolah lama Chanmi. Menurutnya semua yang terjadi di sini tidak akan sesuai keinginan dari Chanmi. Di ruang loker, Chanmi meminta Seon-ha meminjamkan ponselnya untuk mengecek catatan pesan yang telah terhapus di ponsel miliknya. Terlihat jam 17.30 kemarin nomor ponselnya mengirimkan foto tak senonoh Ji-hyun kepada Seon-ha. Chanmi pun mikir keras. Sendirian mikir keras, Chanmi dihampiri oleh Jae-bum yang mengkhawatirkan kondisi dari Chanmi. Chanmi pun mengutarakan apa yang dipikirannya saat ini. Tidak paham maksud dari orang yang mengirim pesan foto tak senonoh Ji-hyun menggunakan ponselnya. Dia pun mengasumsikan pelaku adalah orang yang memukulnya di ruang auditorium dan membuka ponsel dengan sidik jari Chanmi saat sudah pingsan. Jae-bum lalu meminta izin kepala sekolah untuk melihat CCTV tertanggal kemarin petang. Dengan seksama memperhatikan CCTV, Jae-bum melihat sosok berjaket abu masuk ke ruang auditorium.
Masih di sekolah, Ji-hyun mendapatkan kabar gosip tentang dirinya yang diketahui tinggal bersama Oh-sung yang merupakan saudara tirinya. Mengobrol bersama Oh-sung di atap sekolah berdua, Ji-hyun dimurkai Oh-sung karena bertingkah kasar kepada Chami, hingga status persaudaraan mereka terbongkar. Oh-sung meminta Ji-hyun untuk mengatasi Chami agar tidak menyusahkannya. Berlatih menembak, Chanmi menanyakan siapa yang terlihat di CCTV selain dirinya. Jae-bum menyatakan dia tidak melihat siapapun selain Chanmi. Mungkin pelaku tahu titik kamera CCTV. Chanmi pun hanya bisa terdiam kecewa. Pergi ke kantor ayahnya, Oh-sung menjelaskan hal yang perlu ayahnya ketahui dan atasi mengenai Ji-hyun yang tidak akur dengan siswi pindahan dari Busan yang tinggal di tempat ilegal. Hendak pulang, Chanmi mendapatkan pesan dari Ji-hyun yang mengajaknya untuk bertemu. Menghampiri Ji-hyun yang ternyata menyuruh wanita preman gadungan untuk menghakimi Chanmi. Kala itu So-hyun melihat Chanmi diintimidasi. Dia bergegas menolong Chanmi yang sudah sendirian dan terluka. Chanmi cuek melihat So-hyun mencoba pergi dengan membawa sepeda motornya. So-hyun pun hanya bisa memperhatikannya. Beberes di tempat perkelahian, So-hyun melihat dompet milik Chanmi. Dia pun melihat foto Chanmi kecil dengan Won-seok. Sampai di kosannya, Chanmi melihat foto tak senonoh dirinya yang dipajang di dinding kosan. Chanmi bergegas mencabut foto-foto tersebut. Saat itu pemilik kosan meminta Chanmi untuk pergi. Karena polisi barusan datang mengetahui Chanmi masih di bawah umur tinggal di sini sendirian. So-hyun lalu datang menghampiri Chanmi dan mengembalikan dompet Chanmi yang ketinggalan. Dia lalu mengajak Chanmi untuk tinggal bersamanya sementara waktu untuk berteduh. So-hyun yang tidur di dekat ring sementara Chanmi tidur di ranjang milik So-hyun. Pagi hari mereka pun sarapan bersama. Di sekolah, Jonghyun menemui Oh-sung dan menanyakan temuan Oh-sung mengenai orang yang melukai dirinya. Oh-sung hanya meminta Jonghyun untuk tidak usah menemuinya di sekolah. Oh-sung pun pergi meninggalkan Jonghyun. Bermain basket dengan kursi rodanya bersama sepupu juga temannya, Jae-bum meminta Jonghyun untuk pergi dari fasilitas sekolah yang tidak seharusnya dinikmati orang luar. Teman Jonghyun lalu mengintimidasi Jae-bum. Kala itu So-hyun membantu Jae-bum. So-hyun pun harus adu jotos terhadap mereka. Kelihayan bertarung So-hyun dilihat seksama oleh Jonghyun. Sementara itu, Chanmi melihat lokernya ada pesan untuk bertemu di ruang auditorium jam 5 sore. Dia pun pamit kepada Seon-ha tidak akan ekskul menembak hari ini karena kurang enak badan. Berada di ruang auditorium yang ternyata seingatnya ada acara seminar pemaparan dari Bisu. Bisu pun izin memperlihatkan sebuah video yang ternyata membuatnya terkejut. Begitupun dengan para murid juga guru-guru yang berada di ruang auditorium. Bergegas guru meminta para murid untuk kembali ke kelas, sementara Chanmi hanya bisa terdiam membeku. Di kantor kepolisian, Jeong melihat fakta Won-seok yang ternyata didorong oleh orang yang masih tabu. Malam hari, Jae-bum menemui Oh-sung dan mempertanyakan mengapa Oh-sung menjahati Chanmi di auditorium. Namun Oh-sung seolah tidak tahu apa-apa. Kala itu Jae-bum menegaskan dia amat kecewa terhadap Oh-sung. Jae-bum lalu memperlihatkan foto orang yang memasuki ruang auditorium tepat di hari saat Chanmi terluka, bersepatu limited edition yang pernah Jae-bum berikan untuk Oh-sung. Oh-sung pun menyatakan bahwa ia amat tidak menyukai Chanmi karena Chanmi adalah saudara kembar dari Won-seok. Pagi hari di sekolah, Jae-bum melihat sepatu yang tergantung. Dihampiri Oh-sung yang memotret sepatu sama percis dengan yang ia kenakan pemberian dari Jae-bum. Jae-bum pun hanya bisa terdiam kebingungan. Membuka lokernya, Chanmi melihat secari kertas diminta menemui pengirim pesan untuk mengungkap rahasia. Di kelas, Chanmi diminta guru untuk ke ruang konseling. Alih-alih ke ruang konseling yang sudah ada Jeong menunggu Chanmi, namun Chanmi malah pergi menemui pengirim pesan yang ternyata ia adalah Jae-bum. Kala itu Jae-bum mempertanyakan sedang apa Chanmi di sini. Chanmi menjelaskan Jae-bum kah yang mengirimkan pesan untuknya. Jae-bum pun berujar dia mengikuti Chanmi menuju tempat ini. Saat itu terdengar suara benda terjatuh. Mereka melihat seseorang berlari kencang dan terkejar oleh mereka. Ke ruang konseling, Jeong meminta maaf kepada Chanmi karena telah salah langkah menyelidiki kasus Won-seok sebelumnya. Chanmi lalu mempertanyakan, mengapa orang yang merekam dan mengunggah video terjatuhnya Won-seok mengungkapnya saat ini? Kenapa tidak saat Won-seok baru tiada?
Jeong menyatakan sebagai polisi dia akan memaksimalkan menyelidiki motifnya dan diminta Chanmi mempercayakannya. Giliran Sohyun yang diwawancarai, yang ditanya siapa teman dekat Won-seok. Sohyun menyatakan Osung adalah teman dekat dari Won-seok. Malam hari mengajak Sohyun ke rumah orang tua angkat dari Won-seok. Orang tua angkat Won-seok bersyukur Chanmi dapat membawa koper peninggalan dari Won-seok yang mereka tidak tahu isinya apa karena terkunci. Orang tua Won-seok pun bersyukur karena Won-seok tidak meniadakan diri. Membawa koper milik kakaknya, dengan mudah Chanmi pun membuka koper milik Won-seok. Dia pun membuka isi koper milik dari kakaknya. Di sekolah, Ajung yang kembali bersekolah menyatakan fakta kepada Chanmi bahwa ia bukanlah kekasih dari Won-seok, melainkan pernah meminta Won-seok menjadi pacar pura-puranya. Karena Ajung akan masuk agensi untuk debut sehingga tidak diganggu teman-temannya di sekolah. Chanmi pun hanya bisa terdiam, tak percaya. Mengobrol bersama Sohyun dan Yeon, Ajung menunjukkan buku kehamilannya dan dia mengungkapkan sedang mengandung 12 minggu. Yeon yang tak mempercayai hal itu ditegaskan dengan santai oleh Ajung bahwa ibunya dan ayah dari jabang bayi ini menyetujui akan kehamilannya ini. Sohyun hanya sibuk memperhatikan penjelasan dari Ajung. Menyelidiki kasus kakaknya kembali, Chanmi pergi ke kafe yang biasa Won-seok kunjungi dengan memastikan foto yang selalu Won-seok kirim kepadanya. Chanmi lalu menanyakan kepada pegawai kafe mengenai Won-seok yang sering ke kafe ini. Mengobrol dengan Sejin, Chanmi diberitahu Sejin bahwa Won-seok sering ke kafe ini. Dan menurutnya Won-seok orang yang baik. Dia yang membela Sejin saat dirundung oleh Jongkyung. Chanmi pun sulit mempercayai bahwa kakaknya bisa baik. Berkunjung ke Objin, Ajung ditemani oleh Yeon. Namun terjadi keributan yang membuat Dr. Objin membatalkan prakteknya hari itu. Melihat Goyong keluar ruangan Dr. Objin, Ajung pun mengingat kasus saat masa SMP. Dia satu sekolah dengan Goyong, yang meniadakan Jiyoung, memiliki ibu seorang dokter. Ajung pun mengasumsikan bahwa Jiyoung adalah anak dari Dr. Objinnya, yang sepertinya Goyong tidak bisa dihukum atas perbuatan kejinya karena masih di bawah umur. Jam berbeda bertemu dengan Dr. Objin, Yeon menjanjikan Goyong dihukum pantas namun dengan syarat Dr. Objin membayarnya dengan harga yang pantas. Kondisi berbeda dialami oleh Sohyun yang bersyukur bahagia diajak oleh Jaebom mengendarai mobil hedon milik Jaebom di lintasan sirkuit. Hendak bekerja, Sohyun ditawari pekerjaan oleh Yeon untuk membuat Goyong bertekuk lutut meminta maaf kepada Dr. Objin selaku ibu dari mendiang Jiyeon. Selepas bebersih, Jaebom keheranan karena kunci mobil hedonnya bisa berpindah tempat. Dia pun menemukan buku tersisip foto dirinya dengan lelaki yang tidak tahu siapa. Di sekolah, Jaebom mempertanyakan lelaki yang ada pada foto bersamanya. Osung pun menjelaskan bahwa ini adalah mendiang Won-seok sembari mengambil foto tersebut. Di luar kelas, Osung membakar foto tersebut karena menurutnya detektif akan curiga dan menginterview Jaebom bila mengetahui foto ini ada pada Jaebom. Jaebom pun hanya terdiam. Mengobrol dengan Sohyun, Jaebom memberikan tiket nonton basket bersama. Kala itu Sohyun merasa senang karena menurutnya tiket ini amat mehong karena duduk di tribun VIP. Sohyun lalu berterima kasih kepada Jaebom. Di luar tempat tinggalnya, Sohyun diminta Yeon untuk melakukan aksinya terhadap Goyong malam ini. Awalnya Sohyun menolak, namun menurut Yeon malam ini adalah waktu yang amat tepat. Sohyun lalu menghubungi Jaebom dan menyatakan dia tidak bisa ikut menonton pertandingan malam ini. Yeon lalu meminta ponsel Sohyun agar tidak terlacak saat beraksi dan menyerahkan alamat bengkel Goyong. Malam hari Sohyun hendak beraksi namun dia menjatuhkan alat perbengkelan. Goyong yang tersadar ada tamu tak diundang, dia pun diserang sepihak tak berdaya. Menyekap Goyong, Sohyun meminta Goyong untuk meminta pengampunan kepada ibu. Namun Sohyun malah mengintimidasi Goyong, membuat Goyong pun ketakutan. Esok hari menghampiri Yeon, Sohyun melaporkan kejadian tadi malam. Yeon pun berterima kasih karena Sohyun sudah melakukan hal yang tepat, sembari mengembalikan ponsel milik Sohyun. Di bengkel milik ayah Goyong, terlihat polisi melakukan olah TKP, terlihat Goyong sudah tak bernyawa. Dihampiri Sejin, Chanmi diberitahu Sejin kalau dia yang mengirimkan pesan di loker. Dia pun yang membagi video terjatuhnya Won-seok saat acara seminar biksu.
menceritakan jika saat itu dia masih bersekolah di SMA Yongtan, dan merekam diam-diam Won-seok, namun dia melihat Won-seok terjatuh. Karena tak sanggup melihat isi rekaman video, sampai pada akhirnya menyanggupkan diri dan melihat fakta bahwa Won-seok didorong oleh seseorang. Sejin pun mengungkapkan kecurigaannya kepada Sohyun, pelaku yang mendorong Won-seok. Karena kala itu Sejin melihat sepatu yang dimiliki Sohyun sama persis seperti sepatu yang melaju keluar sekolah, yaitu tali sepatu merah. Di sekolah berita Chanmi, saudara kembar Won-seok, sampai ke telinga Ji-hyun yang mengintimidasi Chanmi dengan kata-kata sumpah serapah dari mulut Ji-hyun. Kala itu Ajung meminta Ji-hyun untuk berkata sopan. Ji-hyun yang tidak terima dinasehati, tiba-tiba dia dikasari oleh Chanmi, yang menjadi pusat perhatian teman-teman di sekolahnya. Di rumah sakit, ibu Ji-hyun tidak terima dengan kondisi anaknya yang babak belur. Ibu Ji-hyun meminta guru untuk mengeluarkan Chanmi dari SMA Yongtan. Mengobrol sembari nyemil, Chanmi diberitahu Ajung bahwa Won-seok saat kelas 1 anak yang baik, namun sejak kelas 2 berubah 180 derajat menjadi perundung. Ajung lebih lanjut menyatakan bahwa itu semua karena Osung, karena setahunya Won-seok selalu menuruti perintah dari Osung. Meeting dengan atasannya, Jeong menjelaskan kesamaan kasus Goyong dengan Jongkyung yang mengalami penyekapan dengan lakban yang sama namun berakhir berbeda. Goyong kehabisan nafas karena dicekik, sementara Jongkyung dipatahkan jari-jari kakinya. Wang Do pun meminta Jeong untuk menggali informasi lagi dan mencari benang merah yang akurat. Menginterview Jongkyung, Jeong dan Sojung mendapatkan informasi bahwa pelaku yang menganiaya dia saat itu beraroma minyak pabrik dan alkohol pabrik. Tidak seperti anggota gangster, hanya satu pukulannya dapat melumpuhkannya dalam sekejap. Jeong lalu menemui Sohyun melihat samsak tinju. Jeong kala itu mempertanyakan apakah Sohyun bisa tinju. Sohyun berujar dia hanya sesekali berlatih tinju, namun tidak untuk menjadi seorang profesional. Jeong meminta pendapat Sohyun mengenai satu pukulan apakah dapat melumpuhkan musuh. Sohyun menyatakan bisa saja bila memukul di titik yang tepat. Melihat sepatu Sohyun, Jeong mempertanyakan tali sepatu Sohyun amat mencolok. Sohyun berujar dia sesekali mengganti tali dan kebetulan sekarang memakai warna yang cerah yang terlihat mencolok. Jeong pun tertegun sejenak. Hendak pergi ke sekolah, Sohyun dicegat Jongkyung yang membawa gerombolan preman. Sohyun pun tak berdaya dikasari oleh gerombolan preman tersebut. Jongkyung pun berpikir Sohyun amat cemen. Di klinik Dr. Objin, Jeong memberitahu bahwa Goyong telah tiada. Dr. Objin yang tak menyangka menyatakan bahwa 4 hari lalu Goyong membuat rusuh di kliniknya dan meminta gugatan perdatanya dicabut. Melihat Dr. Objin bersedih menceritakan semuanya, Jeong memberi Dr. Objin kartu nama miliknya. Bila sewaktu-waktu memerlukannya, Dr. Objin dapat menghubunginya. Pergi ke toilet, Jeong melihat wanita yang tidak asing pernah bertemu dengannya, seperti siswi SMA Yongtan namun berambut putih. Jam berbeda selepas Jeong pergi, Yeon menghampiri Dr. Objin dan menanyakan poluan yang datang ke klinik ini. Dr. Objin menginformasikan Goyong telah tiada dengan meninggalkan ketidakwajaran. Yeon pun syok mendengarnya. Berada di kantornya kembali, Yeong melihat CCTV pelaku pembunuhan dari Goyong yang membawa ransel. Sojung mengasumsikan mungkin untuk menyimpan lakban dan peralatan lainnya. Jeong teringat akan bau pelaku yang diceritakan oleh Jongkyung. Diasumsikan Jeong bahwa sepertinya bau tersebut berasal dari arena bowling, minyak pada pin dan alkohol yang digunakan untuk menyekanya. Malam hari bertemu dengan Yeon, Sohyun syok mengetahui Goyong telah tiada. Sohyun mengingat dia hanya memukuli Goyong tidak sampai meniadakannya. Bertemu dengan Jeong dan Sojung, Sohyun diminta membuka loker miliknya. Jeong mendapati fakta hanya tas berisi buku pelajaran. Jeong pun meminta Sojung untuk memeriksa semua loker yang ada di arena bowling ini, termasuk di ruang mesin. Saat memeriksa ruang mesin, tiba-tiba Sojung kehilangan Sohyun. Sementara itu Jeong sampai di tempat tinju tempat tinggal Sohyun. Dia memaksa membuka loker milik Sohyun. Terlihat olehnya isi loker pada umumnya tidak ada yang patut dicurigai. Saat Jeong meminta memeriksa kamar Sohyun, Sohyun meminta Jeong menginformasikan apa yang terjadi. Meminta Jeong untuk berganti alih profesi bila tidak becus bekerja. Di tempat berbeda, Chanmi mengirimkan tas milik Sohyun ke panti asuhan Hansung. Sampai di arena berkuda, Jaebom meminta Osung untuk jujur menjawab. Jaebom lalu mengutarakan ingatannya berada di tempat ini untuk meniadakan diri. Dia pun mengetahui fakta bahwa keluarganya termasuk Osung membohongi dirinya hilang ingatan pasca kecelakaan lalu lintas, mempertanyakan apakah dirinya yang meniadakan Won-seok. Osung mengutarakan tentu tidak.
Osung pun meminta agar Jaebom tidak mempercayai ingatan yang baru diingatnya, karena dia tidak tahu apa itu nyata atau hanya imajinasi. Namun membenarkan jika Jaebom melompat dari gedung perusahaan orang tua Jaebom. Hari berbeda pergi ke panti asuhan, Chanmi membawa paket yang diberikan Deborah. Di lokernya, Sohyun mendapati secari kertas meminta Sohyun ke Busan bila ingin mendapati tasnya. Sampai di gedung tua, Sohyun memanggil nama Chanmi. Lampu pun tiba-tiba hidup diminta Chanmi Sohyun jangan bergerak. Melemparkan tas milik Sohyun, Chanmi menodongkan senjata. Kala itu Chanmi menembak dengan melesat ke samping lengan tangan Sohyun. Sohyun mempertanyakan ada apa dengan Chanmi. Dia mengutarakan jujur telah menghancurkan kaki Jongkyung dan menakut-nakuti bocah Goyong, namun tidak meniadakannya. Dan semua tidak ada hubungannya dengan Chanmi. Chanmi pun mempertanyakan mengapa meniadakan Won-suk. Sohyun pun menyatakan untuk apa dia meniadakan kakak Chanmi. Sohyun tiba-tiba menyerang Chanmi dan mengambil senjata milik Chanmi, menodongkan ke kepalanya, menyatakan jika dia meniadakan Won-suk, maka ia akan meniadakan diri saat ini juga. Tiba-tiba ponsel Chanmi berdering, dihubungi oleh nomor Won-suk. Setelah diangkat namun tidak berkata apapun. Sohyun ditemani Chanmi lalu membakar semua isi tas miliknya. Chanmi pun lalu membeli beberapa obat dan bersama Sohyun membeli pakaian untuk Sohyun. Mereka lalu pergi berdua ke studio fotobox. Chanmi lalu mengobati luka di lengan tangan Sohyun dengan hati-hati. Setelah berganti pakaian, Sohyun berfoto ditemani Chanmi yang tanpa ekspresi. Sementara itu, Osung memberi Jaebom sebuah amplop. Saat dibuka, amplop itu berisi kebersamaan Won-suk dan juga Jaebom yang terlihat penuh romansa. Mengobrol bersama Sohyun, Chanmi mengutarakan dia tahu harus mengambil tas Sohyun dan mengamankannya karena diberitahu Osung bahwa pelaku peniadaan di bengkel diasumsikan orang yang sama menganiaya Jongkyung. Malam harinya melihat Polwan Jeong menuju arena tinju, Chanmi langsung mengamankan tas Sohyun di loker milik Sohyun. Sohyun pun berterima kasih karena kalau Chanmi tidak mengamankan tasnya, mungkin dia akan dijadikan tersangka. Bertemu dengan Yeon, Ajung memperkenalkan ayah dari jabang bayinya. Tanpa diduga, Yeon mengetahui bahwa lelaki di depannya adalah Bongtan, super idol. Yeon meminta Bongtan untuk menjaga Ajung tidak mengkhianatinya. Bongtan lalu menyatakan setelah kontrak habis dengan agensi, dia akan wamil dan hidup bersama Ajung. Di kediamannya, Jaebom membakar semua foto dirinya dan juga Won-suk. Di tempat laundry, Chanmi mendengarkan rekaman penelpon yang memakai nomor ponsel milik Won-suk. Terdengar jelas suara dering ponsel lain di akhir rekaman. Chanmi pun mempertanyakan sepertinya orang yang menyimpan ponsel kakaknya sengaja membuntuti dirinya. Sohyun pun hanya bisa menyimak. Terbangun dari tidurnya, Chanmi menemukan kertas bertuliskan ucapan terima kasih dan meminta lupakan Sohyun di Busan. Sampai di gerbang kereta, Sohyun tampak pening dan pingsan. Sepulang sekolah sampai di tempat Sohyun yang ditinggalinya, Chanmi diikuti Jaebom yang mengetahui satu atap dengan Sohyun. Bebenah Chanmi dihubungi oleh Jaebom mengajaknya untuk bertemu. Chanmi yang telah keluar, Jaebom masuk ke dalam tempat yang ditinggali oleh Chanmi. Jaebom pun melihat foto Chanmi bersama Sohyun yang terlihat kaku. Hendak pulang bersama Ajung, Yeon dihampiri Sojung yang ingin mengetahui keberadaan dari Sohyun. Karena menurutnya riwayat panggilan dari Yeon sering muncul di nomor ponsel Sohyun. Namun Yeon enggan menjawab karena tidak ada surat perintah dari kepolisian. Masuk ke kediamannya, Yeon menceritakan semua hal mengenai Sohyun yang menjadi pahlawan melawan Jongkyung dan juga Goyong. Hajung pun tak menyangka akan kelakuan dari Sohyun. Di kediaman Jaebom, ibu Jaebom meminta Osung untuk meminta Jaebom pulang di lokasi yang terlacak di GPS ponsel Jaebom. Sampai di lokasi GPS, Osung bertemu dengan Ji-hyun yang mengetahui bahwa di depannya adalah lokasi kediaman dari Sohyun. Ji-hyun bertanya apa yang dilakukan Osung di sini. Osung menyatakan dia hanya ingin menemui Jaebom. Pergi ke atas, mereka melihat Jaebom keluar kediaman Sohyun. Jaebom mempertanyakan keperluan dari Osung dan juga Ji-hyun. Kala itu Ji-hyun yang murka langsung masuk ke kediaman Sohyun dan amat merasa sangat kesal. Sementara Osung meminta Jaebom untuk pulang karena ibu Jaebom amat mengkhawatirkan Jaebom. Jaebom yang telah pulang duluan, Osung yang hendak pulang melihat Ji-hyun yang memiliki niatan jahanam terhadap motor Chanmi. Menunggu di kafe, Chanmi menerima pesan bahwa Jaebom ada keperluan yang mendesak, tidak bisa menemui dirinya.
Esok hari hendak pergi ke sekolah dengan motornya, rem motor Chanmi blong. Dia pun bergegas menabrakkan motornya ke tumpukan karung. Motor Chanmi lalu diperiksa montir yang menyatakan bahwa ada seseorang yang sengaja menggunting kabel rem. Pulang ke kediamannya, Chanmi dikagetkan dengan kondisi porak-poranda kediamannya. Di tempat berbeda, Sohyun pamit pulang kepada dokter bedah yang menangani penyakitnya. Terlihat Jeong yang duduk di ruangan dokter. Duduk berdua, Jeong pun meminta maaf karena baru mengetahui kondisi dari Sohyun. Selesai membereskan kediamannya, Chanmi tidak menemukan fotonya bersama Sohyun. Dia lalu beranjak keluar dan melihat Sohyun yang mengajaknya pergi. Sampai di ruang karaoke, sudah ada teman-temannya yang membuat perayaan kecil-kecilan ulang tahunnya. Chanmi pun terharu dibuatnya. Di luar tempat karaoke, Osung hendak menjemput Jaebum sesuai dari instruksi ibu Jaebum. Kala itu, Osung melihat Chanmi yang belepotan kue menuju toilet. Masuk ke ruang karaoke, dia melihat teman-temannya tengah melakukan perayaan ulang tahun. Jaebum yang meminta Osung untuk bergabung, namun Osung berujar dia akan menunggu di kafe depan. Saat itu terdengar dering suara ponsel dari Osung yang menurut Sohyun amat tidak asing. Seperti suara ponsel yang berbunyi di rekaman panggilan suara dari telepon Won-suk tempo hari. Osung pun pamit pergi. Malam hari, Sohyun memberitahu mengenai suara dering ponsel Osung yang sama persis dengan orang yang melakukan panggilan lewat nomor ponsel Won-suk. Chanmi yang terlihat murka diingatkan Sohyun agar jangan salah langkah. Chanmi melihat tali sepatu milik Sohyun berujar bolehkah dia memintanya. Teringat oleh Sohyun, tali sepatu ini adalah milik ibunya. Dia pun tidak berkomentar apa-apa. Chanmi pun lalu menyatakan dia hanya bercanda dan pamit pergi. Sendirian mencuci tali sepatu merah, Sohyun pun teringat ibunya. Esok harinya, Sohyun menyerahkan tali sepatu merah untuk Chanmi. Chanmi pun berterima kasih dan bergegas memakai tali sepatu itu. Berjalan ke sekolah bersama, Chanmi diminta Sohyun jangan membuang tali sepatu merah ini. Menurutnya lebih baik dikembalikan saja. Namun disarankan oleh Sohyun, Chanmi agar pergi ke tempat yang bagus memakai tali sepatu ini. Sementara itu, meeting bersama atasannya, Jeong menginformasikan temuannya setelah penewasan Goyong terlihat di CCTV ada tanda terima yang robek di TKP. Menurut Jeong, kemungkinan ini adalah milik tersangka. Jam berbeda, Jeong dan Sojung sibuk mencari tanda terima di beberapa tempat. Berdiskusi dengan Yeon dan Ajung, Sohyun meminta teman-temannya untuk memeriksa ponsel Osung. Dikala saat Osung membuka ponselnya, Yeon berperilaku kasar terhadap Osung. Osung yang tidak terima, mereka pun ribut. Saat itu Ajung mengambil ponsel milik Osung dan memberikannya kepada Sohyun. Sohyun yang bersembunyi di dalam toilet memeriksa ponsel tersebut dan mengetahui fakta bahwa ponsel Osung baru, tidak ada panggilan baru. Osung yang kesal karena kehilangan ponselnya mencoba menghubungi nomor miliknya. Saat itu terdengar dari toilet pria suara ponsel yang dia miss call. Osung lalu mengambil ponselnya yang berada di toilet. Sementara itu, Sohyun keluar dari toilet. Dia diperhatikan oleh Osung yang tahu bahwa ponselnya yang hilang diambil oleh Sohyun. Di luar, Sohyun memberi informasi kepada Chanmi bahwa di ponsel Osung tidak ada riwayat panggilan 5 hari lalu. Ponselnya kemungkinan baru menurut Sohyun. Chanmi pun mengasumsikan sepertinya Osung menyembunyikan kebenaran. Malam hari, Sojung pergi ke kediaman atasannya yaitu Wang Do, ayah dari Osung. Sojung disambut baik istri dan anak atasannya. Mengobrol berdua, Sojung pun mengutarakan penemuannya mengenai tanda terima kode batang yang ditemukan di bengkel dan tak terbantahkan. Saat melihat CCTV di kafe tempat belajar, terlihat Osung adalah pelakunya. Wang Do pun tak mempercayainya, meyakinkan Sojung anaknya apakah benar-benar pelakunya. Sojung meyakinkan bahwa tanda terima itu adalah milik Osung. Wang Do lalu meminta Sojung untuk mencari tahu mengapa tanda terima anaknya bisa ada di TKP. Sendirian berjalan, Sohyun merasa ada yang mengikutinya. Dan benar saja, dia diserang oleh lelaki yang ternyata itu adalah Sejin.
Sejin diobati oleh Chanmi dan dinyatakan Chanmi bahwa Sohyun tidak meniadakan Won-seok. Sejin pun meyakinkan bahwa yang memakai tali sepatu berwarna merah hanya Sohyun di sekolah. Chanmi meyakini bahwa ada orang lain yang berpenampilan seperti Sohyun. Sejin lalu meminta maaf kepada Sohyun. Mengetahui Chanmi tinggal di kediaman Sohyun, Sejin pun meminta maaf karena telah memecahkan jendela dan mengacaukan kediaman yang kini ditinggali oleh Chanmi. Chanmi pada akhirnya mengasumsikan apakah Sejin yang memotong kabel rem miliknya. Sejin jujur bahwa dia tidak tahu menahu hal itu. Melaporkan penemuannya kembali, Sojung mengutarakan bahwa saat hari H, ponsel Osung tidak ada di dekat TKP, dari pukul 11 malam sampai 2 pagi. Menurut catatan berada di dekat kafe tempat belajar, namun tidak ada catatan Osung memasuki kafe setelah pukul 6 sore. Wang Do pun mengasumsikan anaknya meninggalkan ponsel di kafe tempat belajar dan pergi. Sojung tidak menjawab apapun. Wang Do meminta Sojung untuk merahasiakan 1 hari lagi, karena ia akan menanyakan langsung kepada Osung. Sojung pun lalu menginformasikan bahwa Goyong satu sekolah SMP dengan Osung namun beda angkatan. Wang Do hanya bisa terdiam. Di kelas, Sohyun meminta belajar bareng dengan Ji-hyun, merasa dia banyak tertinggal pelajaran di kelas. Ji-hyun pun lalu menyetujui akan belajar bareng di rumahnya. Saat bersiap latihan menembak, Chanmi meminta Jaebom untuk menemaninya dan membujuk Osung agar mau bertemu dengannya, karena ada hal yang amat ingin ia tanyakan. Jaebom pun lalu mengiyakan. Di kantornya, Jeong menerima telepon dari kafe tempat belajar, meminta dihubungkan dengan Sojung dan mempertanyakan mengapa membutuhkan rekaman CCTV kafe tempat belajar. Karena menurutnya jika akan membuka CCTV lama, maka jika dinyalakan CCTV baru akan otomatis terhapus. Dan kafe tempat belajar saat ini tidak menyalakan CCTV karena hal ini. Jeong lalu meminta kafe tempat belajar untuk menunggunya, karena ia akan memeriksa CCTV tersebut. Sampai di kafe tempat belajar, Jeong mengetahui fakta bahwa tanda terima kode batang telah diperiksa oleh Sojung kemarin. Jeong pun mengetahui fakta bahwa pemilik tanda terima kode batang ini adalah Osung, anak dari atasannya. Bertemu dengan Yeon, ayah Sunha meminta Yeon untuk mengurus Jongkyung kembali, karena Sunha akhir-akhir ini diintimidasi kembali oleh Jongkyung. Di hadapan Ajung, Yeon pun hanya terdiam. Di kantornya, Jeong disapa oleh Sojung, namun Jeong memurkai Sojung yang menurutnya tidak punya hati nurani. Di kafe, Osung dan juga Jaebom menunggu Chanmi yang bersembunyi di kafe sebelah. Sementara itu, Sohyun pergi ke kediaman Ji-hyun yang hanya mereka berdua di dalam rumah. Ji-hyun lalu menunjuk kamarnya dan kamar Osung beserta ruangan lainnya. Ji-hyun pun pamit berganti pakaian ke kamarnya. Sementara Sohyun bergegas ke kamar Osung memeriksa kamar Osung. Terdengar suara Ji-hyun yang turun ke bawah, bergegas Sohyun berdiam di dekat pas. Ji-hyun lalu izin akan memasakkan mie untuk Sohyun. Sohyun pamit menunggu di ruang tamu. Sangat antusias memasak mie untuk pujaan hatinya, Ji-hyun mengupdate status di media sosialnya. Terlihat oleh Osung status Ji-hyun yang berada di rumahnya bersama Sohyun. Bergegas Osung pun pergi pulang ke rumahnya. Chanmi melihat Osung bergegas pergi, dia bergegas menghubungi Sohyun. Namun ponsel Sohyun yang ada di ruangan lain tidak terdengar telepon dari Chanmi. Sampai di rumahnya, Osung tidak dapat mengendalikan dirinya. Terlihat oleh Ji-hyun, Osung berbuat kasar terhadap Sohyun. Saat hendak memukulkan vas keramik ke Sohyun, tiba-tiba Jeong datang menghancurkan vas dan mengutarakan kedatangan dia untuk menangkap Osung. Osung pun lalu meminta Ji-hyun untuk menghubungi ayahnya segera. Menghampiri Chanmi, Sohyun menginformasikan ponsel lama Osung dan Won-seok tidak ada di kamar Osung. Namun Sohyun menemukan foto Polaroid di brankas milik Osung. Tiba-tiba Sohyun dihubungi pihak panti yang menginformasikan ibu Sohyun dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menyampaikan hanya ventilator yang dapat membuat ibu Sohyun bertahan. Sohyun menyatakan ibunya akan tetap hidup dan akan mengupayakan biaya semuanya. Menemui Jeong, Wang Do meminta maaf dan menyatakan dia tidak berniat menyembunyikan fakta keterlibatan anaknya, hanya ingin mengetahui fakta sebenarnya dari anaknya. Jeong lalu menyatakan dia akan mengundurkan diri bila Wang Do ikut campur penyelidikan kasus Osung. Wang Do pun mengiyakan. Terbebas sementara waktu, Osung menemui Jongkyung yang menyatakan bahwa dia hampir jadi kambing hitam oleh orang yang mematahkan jari jemari Jongkyung. Osung pun memperkirakan pelakunya adalah Sohyun.
Malam hari, Sohyun menemui Yeon di hadapan Ajung. Sohyun mengutarakan dia membutuhkan uang untuk ibunya yang ada di ICU, meminta pekerjaan untuk menghancurkan para berdebah. Yeon yang enggan memberi pekerjaan berbahaya meminta Sohyun untuk pulang dan mencari solusi lain. Esok hari, Ajung menemui Ayah Sunha menyatakan akan melakukan sesuai permintaan Ayah Sunha. Berbincang dengan Sohyun, Ajung memberitahu pekerjaan dari Ayah Sunha untuk Sohyun jalani. Dan dia berujar belum memberitahu Yeon. Ajung yang telah pergi dan Chanmi yang datang mengajak Sohyun untuk makan. Sohyun lantas memberi temuannya di berangkas milik Osung foto Polaroid Jaebom dan juga Wonsuk, serta Osung juga Sejin. Chanmi lalu menyatakan dia akan menyelidiki semuanya. Menemui ayahnya, Osung diminta ayahnya untuk jujur. Osung pun menyangkal tuduhan terhadapnya. Ayahnya menyatakan dia akan menangkap orang yang menjebak Osung. Pagi hari, Chanmi meminta tolong kepada Bapak Montir agar membantu menjual motor miliknya dengan harga yang pantas. Pak Montir yang bersedia membantu, Chanmi berterima kasih dan pamit. Bertemu dengan Jongkyung, Osung mengutarakan rencananya untuk menyingkirkan Sohyun. Di halaman sekolah, Chanmi memperlihatkan Jaebom foto Jaebom beserta Wonsuk dan juga Osung juga Sejin. Namun Jaebom tidak mengingat Sejin dan tidak mengingat apapun momen di foto itu. Jaebom hanya bisa meminta maaf. Di kelas, Jaebom mempertanyakan foto yang tempo hari diperlihatkan Osung hanya foto dirinya dengan Wonsuk. Mengapa tidak memperlihatkan foto kebersamaan dengan Osung dan juga Sejin? Osung yang sibuk mengunggah unggahan di medsosnya tidak memperdulikan pertanyaan dari Jaebom. Dia memilih pamit pergi keluar kelas. Di sekolah, para murid dihebohkan dengan akun Osung yang mengupload kejahilannya diam-diam memotret Jihyun yang membuat mereka terhibur. Di atap berbincang dengan Osung, Jihyun meminta akun medsos Osung agar ditutup karena tidak sopan menjual foto dirinya tanpa persetujuannya. Osung pun meminta izin 2-3 hari dia akan mengaktifkan akunnya karena ingin merasakan kepopuleran. Makan siang bersama, Sojung meminta maaf kepada Jeong karena tidak memberitahu penemuannya mengenai Osung. Namun dia memberitahu ada video lain dari CCTV atap bengkel yang harus diketahui oleh Jeong. Hendak pulang, Chanmi berteriak karena tasnya direbut oleh Osung. Jaebom menolong Chanmi sementara Osung mengambil foto-foto Polaroid miliknya di tas Chanmi. Osung lalu menyatakan agar Jaebom jangan mendekati Chanmi. Jaebom dan Chanmi hanya bisa terdiam. Belajar mobil dengan Jaebom, Chanmi berterima kasih karena Jaebom mau mengajarinya. Mengobrol bersama, Jaebom menceritakan bahwa ia memiliki kembaran yang lebih muda, yang selalu ada di dekatnya, namun saat SMP telah tiada. Chanmi pun mengutarakan semua yang diceritakan Jaebom akan menjadi rahasianya. Sementara itu, Sohyun mengikuti Jongkyung, yang tiba di kamar pen. Malam hari, Nongki sendirian di depan kamar pen. Jongkyung mengamati sekitar dan masuk ke dalam kamar pennya. Jongkyung lalu keluar kembali mengusir mobil pasangan yang bercumbu di depan kamar pennya. Sementara itu, Chanmi dihubungi pihak rumah sakit menyatakan bahwa Sohyun tidak bisa dihubungi dan nomor lain yang didaftarkan adalah nomor ini, menginformasikan bahwa ibu Sohyun telah tiada. Mencari Sohyun namun tidak menemukannya, Chanmi lalu menghubungi Yeon menanyakan keberadaan dari Sohyun. Yeon lalu memberitahu Ajung yang bingung akan kondisi ini. Ajung lalu memberitahu Yeon mengenai live streaming yang dilakukan Osung, memperlihatkan situasi terkini kamar pen Jongkyung. Ajung pun menceritakan mengenai pekerjaan dari Ayah Sunha yang akan dilakoni oleh Sohyun, membuat Olhok Yeon yang menyatakan ini adalah jebakan. Bertemu dengan Chanmi dan Jaebom, mereka lalu berpencar mencari keberadaan dari Jongkyung. Sohyun yang hendak beraksi dipanggil oleh Chanmi dan juga Jaebom. Sementara Osung sangat antusias saat mengira Sohyun masuk. Para penonton pun menyaksikan dengan penuh antusias. Jongkyung diserang dan pada akhirnya Osung membuka masker yang membuatnya Olhok karena ternyata si penyerang adalah Jaebom, tidak sesuai harapannya. Jaebom berujar berhasil ke live streaming yang dilakukan oleh Osung. Osung pun semakin Olhok. Sementara itu, Sohyun pergi meratapi kesedihannya kehilangan ibunya ditemani oleh Chanmi. Kondisi berbeda terjadi pada Osung yang gulung-gusu melihat mobil polisi namun pada akhirnya dia tertangkap oleh Jeong. Esok hari, Sohyun seorang diri menerima teman-temannya yang datang ke pemakaman ibunya. Sementara Jeong menginformasikan insiden live streaming insiden semalam diinisiasi oleh Osung yang dibantu beberapa orang termasuk Jongkyung. Wang Do pun hanya bisa menghela nafas.
Keluar ruangan atasannya, Jeong bertemu dengan Sojung yang menginformasikan pengacara Jaebom pewaris ketiga grup Seungpil sudah tiba. Diinterogasi oleh Jeong, Jaebom menyatakan dia mabuk dan menemukan masker, lalu melihat live streaming Osung. Menurutnya Jaebom hanya berpura-pura menjadi pahlawan yang menyerang Jongkyung, namun bingung karena Osung tampak marah saat melihatnya. Menginterview Jongkyung, Sojung diberi informasi bahwa dia dan teman-temannya hanya ingin menangkap penjahat yang menjahatinya. Giliran Osung yang diinterview menjelaskan bahwa dia meyakini pelaku yang dianggap pahlawan adalah Sohyun. Jeong dan Sojung hanya terdiam. Selepas menyimpan abu mendiang ibu Sohyun, Sohyun dan teman-temannya mengunjungi tempat Wonsuk. Mengobrol bersama, Chanmi mengutarakan kepada teman-temannya bahwa Osung sebagai pelaku peniadaan Wonsuk dia meyakini 100%. Namun Chanmi meminta agar teman-temannya merahasiakan terlebih dahulu. Berbincang dengan Osung mengintimidasi Jaebom pada akhirnya. Jaebom mengungkapkan bahwa ia hanya ingin melindungi Sohyun. Osung pun amat tak percaya karena bisa-bisanya Jaebom mengkhianatinya. Di rumahnya, ponsel Osung disita oleh ayahnya dan diminta Osung jangan pergi selain ke sekolah. Ayahnya kesal kasedek karena Osung mempermainkan kepercayaan dari ayahnya. Sementara itu di kamarnya, Jaebom melihat porak-poranda kamarnya. Dia pun melihat lemari yang berlakban, mengingatkan dirinya memasang lakban di masa lalu. Bertemu kembali dengan Osung, Jaebom meminta penjelasan kepada Osung mengenai kebenaran dirinya sampai hilang ingatan. Osung menjelaskan apakah Jaebom percaya bahwa tepatnya besok 1 tahun yang lalu di gedung dekat tempat kuda, Jaebom didorong oleh Wonsuk sampai koma di rumah sakit berbulan-bulan. Mendengarnya, Jaebom hanya terdiam, begitupun dengan Chanmi yang tak percaya kakaknya sejahat itu. Sampai di sekolah, Sohyun diberi ungkapan duka dari Osung. Namun Osung meminta maaf, dia tidak bisa melayat karena harus diinterogasi di kantor polisi. Berkat Sohyun yang tidak berhasil dia tangkap. Sohyun yang hendak mengamuk namun tak kuat mengendalikan badannya yang oleng dan pingsan. Di luar, Chanmi melihat ambulans yang ternyata hendak memboyong Sohyun. Chanmi mengutarakan Sohyun harus dibawa ke rumah sakit tumor karena menderita tumor otak. Bergegas pihak ambulans meminta Chanmi ikut. Murid-murid lain akhirnya tahu bahwa Sohyun menderita tumor otak. Di rumah sakit, dokter menjelaskan Sohyun akan segera sadar dan diperbolehkan untuk pulang. Keluar dari rumah sakit, Sohyun mencoba menghubungi Chanmi namun nomornya tidak dapat dihubungi. Memeriksa pesan video dari Chanmi yang mengutarakan bahwa Wonsuk mencoba meniadakan Jaebom, meminta jangan menyelidiki kasus Wonsuk lagi, dan melupakan kasus ini. Chanmi pun lalu meminta maaf karena telah merepotkan Sohyun. Bergegas Sohyun berlari menuju kediaman yang ditinggali Chanmi. Sohyun melihat barang-barang Chanmi sudah tidak ada. Dia pun menemukan tali sepatu miliknya dan secarik surat dari Chanmi, memintanya untuk tetap sehat dan mendoakan keberuntungan dari tali sepatu yang dia buat menjadi sebuah gelang. Di dalam mobilnya, Jaebom pun mendapatkan pesan video permintaan maaf dari Chanmi karena keburukan perilaku kakaknya. Berada di depan rumah Osung, Sohyun melihat Jongkyung yang bertamu ke rumah Osung. Sohyun pun melihat tali sepatu Osung berwarna merah. Mengobrol di kamar pen milik Jongkyung, Osung diminta Jongkyung mempertanggungjawabkan insiden kemarin. Kala itu ada yang mengetuk pintu. Jongkyung yang membuka pintu tiba-tiba diserang oleh Sohyun yang mengincar Osung, membuat babak belur Osung, mempertanyakan bahwa Osung yang meniadakan Wonsuk. Melihat-lihat foto kebersamaannya dengan sang kakak, Chanmi menyadari foto tersebut setahun yang lalu jepretannya. Chanmi mengingat Osung menyatakan hari ini adalah tepat Jaebom didorong oleh Wonsuk. Menyadari semua itu kebohongan Osung. Sedang berbicara bersama Jaebom, Chanmi menghubungi Sohyun untuk menemuinya dan akan memberitahu apa yang dia tahu. Menghampiri Chanmi, Sohyun dan Jaebom mengetahui fakta bahwa Wonsuk ada dengan dirinya setahun lalu saat insiden Jaebom. Jaebom pun mengetahui bahwa Osung membohonginya. Melihat anaknya babak belur, Wang Do meminta kejujuran anaknya apa yang terjadi. Osung lalu menjelaskan semua ini karena Sohyun. Ayahnya harus menangkap Sohyun. Pulang bersama Sohyun, Chanmi izin membawa tasnya terlebih dahulu di tas serba. Sohyun yang menunggu di luar tiba-tiba diserang dan disetrum serta dibawa oleh komplotan Jongkyung. Chanmi yang melihat Sohyun tak berdaya, dibawa oleh komplotan Jongkyung bergegas menghubungi Jaebom. Jaebom pun langsung meminta Chanmi untuk tenang, karena dia akan berusaha menemukan Sohyun. Bangun dari tidurnya bermimpi buruk, Jaebom mengingat saat dirinya mendengarkan musik di atap. Osung mendorongnya.
Pagi hari, Osung hendak menaiki taksi, namun diserobot oleh dua lelaki dewasa yang mengizinkannya masuk. Namun tanpa disadari Osung, salah satu lelaki memasukkan GPS pada tas Osung. Sampai di tempat base camp Jongkyung, Osung memurkai Sohyun. Saat itu gangster kiriman Jaebom datang menolong Sohyun. Jaebom yang datang langsung menghampiri Osung dengan beringas. Dan diingatkan gangster sebaiknya bosnya pergi dan membersihkan tempat ini. Di luar hendak menandatangani perjanjian pekerjaan dengan gangster, Jaebom diingatkan gangster bahwa Jaebom salah mengeja nama karena yang ditulis Jaebom adalah Jaejun. Sohyun kala itu memperhatikan Jaebom yang langsung memakai tangan kanan dan menuliskan nama Jaebom. Sementara itu, Chanmi menghadap Jeong dan Sojung mengungkapkan bahwa beberapa hari yang lalu dia dihubungi oleh nomor ponsel Wonsuk. Jeong langsung meminta Sojung melacak operator seluler nomor ponsel Wonsuk. Sampai di sasana tinju, Chanmi mengkhawatirkan Sohyun. Jaebom lalu izin membeli makanan untuk dinikmati saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Di kantor polisi, Jeong menegaskan kepada Sojung bahwa Goyong ditiadakan oleh orang yang tangannya kidal. Pergi ke taman bertemu dengan Chanmi, Sojung menginformasikan kepada Chanmi bahwa yang menghubungi Chanmi dengan menggunakan nomor Wonsuk lokasinya berada di sini. Namun kala itu Chanmi malah pamit pergi. Sojung langsung mencari tahu dari para pemain basket di taman dengan menunjukkan foto Osung. Mereka pun mengenali Osung dan menyatakan Osung adalah salah satu member klub basket mereka. Namun sudah beberapa hari ini tidak melihat perwarakan Osung. Berada di kantor ayahnya, Osung mengutarakan bahwa kasus-kasus bermula saat dia dari dulu amat menyukai Ji-hyun. Wang Do mendengarnya tidak terima karena bagaimana mungkin bisa Osung menyukai adik tirinya. Siang hari Jaebom mengajak Ji-hyun diantar pulang olehnya. Dengan centil, Ji-hyun pun berterima kasih dan naik mobil Jaebom. Namun tersadar larut malam, Jaebom membawanya ke tempat sepi. Ji-hyun yang hendak keluar mobil diminta Jaebom untuk diam, karena dia tahu Ji-hyun disukai oleh Osung. Sampai-sampai tahu Ji-hyun pernah berciuman dengan Osung. Kala itu datang Osung dan meminta Jaebom membebaskan Ji-hyun. Jaebom menyatakan bahwa Osung yang mendorongnya dan pada akhirnya menyebabkan koma di rumah sakit, lalu hilang ingatan. Mendengar hal tersebut, Ji-hyun teramat kaget. Jaebom menjelaskan asumsinya kemungkinan Osung gedek padanya karena mengetahui video kissing Osung dan juga Ji-hyun. Memberitahu Ji-hyun bahwa Jaebom yang mengetahui video tersebut meminta Osung untuk berhenti mengintimidasi Wonsuk yang harus melakukan perundungan terhadap para murid yang dikehendaki oleh Osung. Jengah dengan informasi yang didengarnya, Ji-hyun lalu menampar Osung dan pergi dengan taksi. Berbincang dengan Chanmi, Sohyun menceritakan keheranannya karena Jaebom saat menandatangani surat perjanjian dengan gangster salah mengeja nama menjadi Jaejun. Dan yang lebih mengherankan lagi, menurut Sohyun, Jaebom menulis dengan tangan kanan saat menulis nama Jaebom. Padahal sebelumnya saat menulis nama Jaejun, Jaebom menggunakan tangan kiri. Chanmi pun berpendapat itu sangat aneh. Makan bersama Sohyun, Jaebom berterima kasih karena repot-repot ditraktir makan. Sohyun lalu mengutarakan bahwa seharusnya ia yang berterima kasih karena Jaebom menolongnya. Membereskan alas makan, dari kejauhan Sohyun melihat Jaebom mengambil ponsel miliknya dan pergi ke toilet. Di toilet, ponsel Sohyun dimatikan daya oleh Jaebom. Menghampiri Sohyun kembali, Jaebom mempertanyakan sedang apa Sohyun. Sohyun pun mengutarakan bahwa ponselnya hilang padahal dia simpan di meja. Jaebom meminta maaf karena dia kebelet jadi tidak sempat pamit kepada Sohyun bahwa ia ke toilet. Kemungkinan menurut Jaebom ponsel Sohyun ada yang mengambil. Sohyun hanya bisa diam membeku. Pergi bersama Chanmi membeli ponsel, Sohyun meminta Chanmi memilihkan ponsel yang sama dengan Wonsuk untuk dirinya. Chanmi pun memilihkan ponsel yang sama persis. Sohyun lalu berkunjung ke kediaman Jaebom beralasan Jongkyung dan gengnya menunggunya di depan kediamannya. Jaebom lalu memberi Sohyun minum. Lanjut memeriksa ponsel yang berdering, terdapat pesan dari Chanmi mengaku mendapatkan kembali ponsel milik Wonsuk dan mengetahui pelakunya. Sohyun memperhatikan Jaebom lihai menggunakan tangan kirinya. Jaebom lanjut meminta maaf karena dia harus pergi. Sohyun lalu menyatakan tidak apa-apa, dia akan pergi sekarang. Malam hari di tempat kuda, Sohyun mengambil pelacak GPS di mobil Jaebom. Sementara itu, Jaebom memeriksa ponsel Wonsuk yang masih ada tersimpan rapi. Jaebom terkejut saat Sohyun datang menyapanya dan meminta menyerahkan ponsel milik Wonsuk. Saat itu Osung datang memukul Sohyun, membuatnya tak berdaya. Osung lalu menyadari ponselnya yang hilang ternyata disembunyikan oleh Jaebom. Osung mempertanyakan sejak kapan ingatan Jaebom kembali. Jaebom berujar jika Osung tidak memanipulasi dirinya yang lain yang ada di tubuhnya, maka Wonsuk tidak akan mati. Osung memperingatkan seharusnya Jaebom bersyukur karena terbebas dari fakta menjadi pembunuh Wonsuk.
Mereka pun pada akhirnya berkelahi. Pulang menghampiri Chanmi, Sohyun menyatakan bahwa Jaebom pelaku peniadaan dari Won-suk. Pagi hari ditemukan mobil Jaebom tanpa awak di sebuah danau yang langsung diselidiki pihak kepolisian. Sementara itu Chanmi melaporkan temuan Sohyun bahwa Jaebom lah yang mengambil ponsel Won-suk. Dan Sohyun mendapatkan pukulan keras dari seseorang yang diasumsikan kaki tangan dari Jaebom. Jeong lalu menginformasikan bahwa Jaebom hilang pagi ini dan hanya ditemukan mobilnya. Bersama Sojung menelisik CCTV di taman tempat ponsel Won-suk mengirim pesan kepada Chanmi, Jeong memperhatikan ada kemiripan postur antara Jaebom dan pelaku peniadaan Goyong. Bertemu dengan Osung, Chanmi meminta maaf karena telah menuduh Osung meniadakan Won-suk. Menurut Osung, permintaan maaf saja tidak cukup. Osung lalu mempertanyakan sudah tahukah pembunuh Won-suk sebenarnya. Chanmi malah mempertanyakan balik di mana Jaebom. Osung yang mengaku tidak tahu menahu keberadaan dari Jaebom. Chanmi pun langsung menuduh Osung berkomplot dengan Jaebom. Osung menyatakan ternyata Sohyun melihatnya di tempat kuda semalam. Chanmi yang terkaget-kaget mengapa Osung memukul Sohyun. Osung pun menjawab dia hanya memukul Sohyun dengan sekop yang langsung membuat darahnya mendidih. Chanmi lalu menghubungi Jeong menyatakan Osung mengakui bahwa ia memukul Sohyun semalam di tempat kuda. Dan dia merekamnya. Menyimak Chanmi, Osung pun merasa terjebak. Berbincang dengan Ji-hyun, Sohyun meminta Ji-hyun membantunya untuk menemukan Jaebom dengan menyimpan GPS di tas Osung. Menurut Sohyun yang meniadakan Won-suk adalah Jaebom. Ji-hyun sulit mempercayai karena menurutnya Jaebom berusaha melindungi Won-suk selama ini. Berada di kapal, Jaebom membuang ponsel milik Won-suk. Berangkat sekolah, Ajung curhat kepada Sohyun dan Chanmi karena Yeon pergi meninggalkannya, tidak memberi kabar apapun. Sohyun dan Chanmi hanya bisa terdiam. Ajung lalu menghubungi Yeon yang bekerja di swalayan. Ajung meluapkan kekesalannya karena Yeon pergi meninggalkannya. Yeon yang tak mempercayai hal itu harus menutup telepon karena ada customer. Ngadem sebentar di luar melihat kapal-kapal, Yeon melihat Jaebom yang berjalan menuju kapal. Kondisi berbeda saat Sejin jujur kepada Chanmi menyatakan bahwa ia berpacaran dengan Won-suk. Chanmi tak menduga, hanya menyimak. Sejin pun menjelaskan dia bermesraan dengan Won-suk di ruangan lab. Kala itu, Osung memotretnya dan mengancam Won-suk untuk merundung murid lain. Tanpa perlu mengotori tangannya, Osung membuat Won-suk melakoni pekerjaan kotor untuk Osung. Dan menurutnya, Jaebom yang berusaha melindungi Won-suk. Berada di forensik kepolisian, Jeong mengetahui bahwa CCTV di bengkel peniadaan Goyong terlihat jelas Jaebom adalah pelakunya. Esok hari di kapal, Chanmi menodongkan senjata kepada Jaebom, mempertanyakan mengapa meniadakan Won-suk. Jaebom menceritakan bahwa kala itu ia melihat Won-suk sedang bertelepon dan dia menghampiri Won-suk, yang menutup teleponnya dan tak menduga Jaebom telah keluar dari rumah sakit. Jaebom kala itu berujar dia ingin membalas dendam. Jaebom pun langsung menendang Won-suk dan tak menduga meniadakannya. Lebih lanjut, Jaebom bercerita bahwa dia di taman tiba-tiba menghubungi Chanmi lewat ponsel Won-suk. Namun kala itu ponsel Osung berbunyi. Menurut Chanmi, sekalipun orang lain yang ada di dalam tubuh Jaebom yang melakukan segala kejahatan tapi tidak bisa dibenarkan. Tiba-tiba Jaebom muntah-muntah dan Chanmi mencoba mendekatinya. Namun seketika Jaebom bertindak kasar kepada Chanmi. Chanmi yang terbangun penuh dengan luka meminta Jae-jun untuk mengembalikan Jaebom. Kala itu Jae-jun mengamuk mempertanyakan siapa yang telah membuatnya seperti ini. Jaebom lantas mengingat saat Osung kecewa melihat tiket basket karena Jaebom pergi menonton mengajak Sohyun bukan dirinya dan menjatuhkan tanda terima kafe tempat belajar. Sohyun yang membatalkan menonton basket bersama membuat Jaebom murka dan mengikuti Sohyun. Sampai di bengkel, Jaebom melihat Goyong mengenal Jaebom karena pernah satu sekolah SMP dengannya. Goyong mengasumsikan bahwa Jaebom yang mengintimidasinya. Jaebom seketika pusing dan langsung dikuasai oleh Jae-jun dan memurkai hingga membuat Goyong tiada. Tanda terima yang terjatuh kala itu tidak disadari oleh Jae-jun yang langsung memilih pergi. Di masa kini Jaebom alias Jae-jun menyatakan bahwa dia satu, meniadakan Won-suk dan Goyong adalah perbuatannya. Namun kala itu Chanmi mengutarakan bahwa Jaebom adalah lelaki yang baik, tidak pernah menyakiti orang lain. Dia percaya ada kebaikan dalam hati Jaebom. Chanmi lebih lanjut meminta Jae-jun untuk melepaskan Jaebom. Jaebom pun menodongkan senjata pada dirinya sendiri, namun Chanmi berhasil mengendalikannya, dan tembakan pun melayang ke udara.
Saat akan menembak kembali, Jae-bom tersadar peluru yang telah habis. Jeong dan Sojung lalu datang menangkap Jae-bom dan membawanya. Sementara Chanmi yang pada akhirnya bersedih ditenangkan oleh Yeon. Di sekolah mendapatkan pesan dari Chanmi bahwa Jae-bom mengakui segalanya. Tiba-tiba Sohyun mendapatkan pesan dari Ji-hyun yang memintanya ke atap. Sohyun yang sampai di atap melihat Ji-hyun disekap oleh Oh-sung yang memintanya untuk berlutut dan meminta maaf. Kala itu Oh-sung yang mencoba mengintimidasi Sohyun, namun Sohyun melawan. Dan pada akhirnya Oh-sung terjatuh membuat terkaget-kaget orang yang melihatnya. Oh-sung pun lalu dibawa dengan ambulans sementara para murid rusuh mengetahui bahwa Sohyun adalah pelakunya. Sunha mendengarkan gosip teman-temannya langsung mengirim broadcast bahwa pahlawan yang membuat jari kaki Jongkyung patah itu adalah Sohyun. Para murid yang mengetahui Sohyun adalah pahlawan tak menyangka Sohyun sekeren itu. Mengasumsikan Sohyun kemungkinan menghukum Oh-sung. Informasi akurat kembali beredar di sekolah di mana Won-seok ditiadakan oleh Jae-bom yang percaya informasi dari Oh-sung bahwa Jae-bom didorong oleh Won-seok dari atap gedung. Padahal faktanya Oh-sung yang mendorong Jae-bom. Para murid pun mengasumsikan kengerian psiko Oh-sung. Jeong dan Sojung kembali datang ke SMA Yongtan, menginterogasi beberapa murid yang menyatakan Oh-sung terlihat loncat dari atap gedung, dan mereka tidak melihat orang lain selain Oh-sung di atap. Begitupun dengan Ji-hyun yang menginformasikan bahwa Oh-sung mengancamnya akan meniadakannya dengan membawa senjata tajam. Lalu Oh-sung melompat dari gedung. Jeong dan Sojung pun mengasumsikan tidak adanya percobaan pembunuhan dalam kasus Oh-sung. Tak terasa hari kelulusan pun tiba, semua murid merayakan dengan ceria. Sohyun yang berjalan keluar sekolah, dia ditunggu oleh Chanmi. Sohyun pun langsung memegang erat tangan Chanmi berjalan berdua. Dan keharmonisan Sohyun dan juga Chanmi menjadi akhir dari drama Revenge of Others. Perilaku manipulatif sering muncul dalam interaksi kehidupan manusia. Perilaku ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hindari terjebak dalam permainan emosional dan fokus pada fakta. Dan jangan ragu juga untuk menjauh dari interaksi jika diperlukan. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri. Bye!